Dan pemirsa, untuk mengulas jalannya sidang pra-peradilan Peggy dan juga adu argumen ahli, sudah bergabung bersama kami penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, pakar hukum pidana Jamin Ginting, dan nanti akan bergabung juga bersama kami kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Pak Jamin Ginting, kemarin ahli didatangkan menyatakan bahwa penetapan tersangka sedianya ini tidak hanya berdasarkan kuantitas, namun juga kualitas dari barang-barang buktinya. Namun hari ini ahli pidana menyebut bahwa akun Facebook Peggy, lalu juga surat gerasi dan dokumen lainnya ini dapat menjadi alat bukti. Nah, sebenarnya ini mana yang harus diikuti atau apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjadikan barang bukti? Ya, jadi kalau kita bicara tentang alat bukti, tentu alat bukti yang sebagaimana dimaksud 184 KUHP ya. Nah, kalau di pra-peradilan itu, alat bukti itu menyatakan bagaimana dia bisa menetapkan sebagai tersangka. Ini dulu nggak ada di KUHP kita, itu ada di putusan MK 21. Maka di putusan MK 21 dikatakan, kalau mau menetapkan tersangka, periksa dulu saksinya. Setelah diperiksa saksinya, baru boleh ditetapkan dia sebagai tersangka dengan 2 alat bukti. Nah, alat bukti apa? Alat bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan pidananya. Bukan alat bukti yang menunjukkan hanya identitasnya saja gitu ya. Nah, jadi kalau alat bukti yang ada kaitan dengan perbuatan ini pidananya apa? Saksi yang melihat sendiri dia melakukan tindak pidana. Nah, lalu apalagi alat yang digunakan? Adanya kalau samurai, motor, atau apapun itu. Jadi yang relevansinya ada kaitan dengan perbuatannya begitu. Nah, baru boleh ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di pra-peradilan ini bukan hanya 2 alat bukti secara jumlah, tetapi juga kualitas alat bukti. Contoh, alat bukti terkait dengan KTP asli dan lain sebagainya, itu sebagai dasar gitu, untuk menyatakan kalau 2 alat bukti itu bukan hanya jumlah. Jadi jangan ada disalahkan, contohnya ya, hakim pra-peradilan hanya memutuskan penetapan tersangka itu berdasarkan 2 jumlah alat bukti, bukan ya. 2 jumlah alat bukti itu 184, untuk jadi alat bukti harus punya kualitas juga. Contohnya saksi. Saksi adalah saksi yang ada melihat mendengar. Surat apa gitu. Surat yang terkait dengan adanya perbuatan yang dilakukannya, adanya chat dan segala macam. Nah, itu yang dijadikan dasar. Jadi saya nggak sependapat ya kalau dikatakan dalam pra-peradilan itu alat bukti dalam menetapkan tersangka itu nggak perlu diuji kualitasnya, tapi cuma apa saja gitu. Kalau begitu kertas saja nanti dikasih ya, dikasih gitu saksi yang nggak ada relevansinya dengan penetapan tersangka. Yang penting sudah ada 2 alat bukti. Bukan begitu, itu salah besar ya pernyataan itu Saya ke Ibu Yanti. Dasar gitu. Baik, saya ke Ibu Yanti. Ibu Yanti, menanggapi hari ini, seperti apa tanggapan Anda terhadap keterangan dari ahli yang ditampilkan oleh Polda Jawa Barat? Baik, Ibu Yanti, audionya masih termute, boleh di-unmute dulu, Ibu? Siap. Silakan, Ibu. Masih kedengaran? Sudah kedengaran, silakan, Ibu. Ya, saya sangat kecewa dengan keterangan ahli tadi, bahwa ahli sendiri mengatakan bahwa penetapan tersangka apabila ada laporan itu harus dipanggil secara patut. Tapi pas tadi saya tanyakan, apabila dalam kasus ini tidak dilakukan pemanggilan, apakah penetapan tersangkanya adalah sah atau tidak? Tapi saksi tidak menjawab itu. Jadi kami sebagai tim kuasa hukum sangat meragukan dari keterangan ahli itu. Ahli padahal bilang sendiri bahwa jika ada laporan kita harus dipanggil secara patut untuk dijadikan tersangka tersebut. Kemudian ahli pun mengatakan apabila ada DPO berarti kan harus ada penetapan tersangka dulu. Tapi dalam kasus ini penetapan tersangka dulu, baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, dicari bukti-bukti, dan bukti pun tidak mengarah ke terkait adanya pembunuhan Vina dan Eki. Baik, Pak Arianto, tanggapannya? Ya, inilah ya. Jadi hukum itu kan tertulis ya.
dan tertulis ditafsirkan berbeda-beda oleh orang yang menafsirkannya. Itu dilihat di dalam pra peradilan ini semua ahli, tapi keterangannya kan berbeda-beda, itu bertentangan satu dengan yang lain. Karena saksi ahli yang dicari situ pasti oleh masing-masing pihak yang kira-kira bisa mendukung kepentingan daripada masing-masing kuasa hukum ini. Nah, kalau masalah ini pemahaman saya ya gitu. Itu kan penetapan tersangka itu kan dasarnya adalah sekurang-kurangnya bukan dua alat bukti. Sekurang-kurangnya dua alat bukti barulah orang itu bisa dikenakan tersangka. Jadi bisa lebih dari 2, bisa 100 bisa gitu. Dan kemudian yang dinamakan jumlah alat bukti itu adalah alat bukti yang tertera di dalam KUHP, yaitu ada keterangan saksi, ada dokumen, ada petunjuk, ada keterangan ahli. Itu yang dimasukkan. Jadi bukan hanya keterangan saksi 100, sudah itu lebih daripada 2 kan. Bukan begitu maksudnya. Dan kemudian mengenai keterangan alat bukti itu dinyatakan itu oleh hakim itu sah apa tidak, itu apabila pengambilannya itu dengan cara-cara yang diatur dalam penyidikan dalam undang-undang ini. Karena kan definisi daripada tersangka kan kalau penyidikan kan mencari barang bukti dengan cara yang diatur dalam undang-undang guna menemukan tersangka, membuat terang suatu pidana dan menemukan tersangka. Nah, menemukan tersangka itu kalau udah ketemu pasti ditetapkan menjadi tersangka. Baik. Nah, dulu di dalam ketentuan dulu hanya katakan bunyinya cuma bukti yang cukup. Nah, kemudian kan diyakinkan lagi bunyi yang cukup yang dianggap cukup itu sekurangnya 2 itu tadi. 2 alat bukti yang sesuai dengan KUHP itu. Jadi saya kira itulah pendapatnya berbeda-beda ya dalam pra peradilan itu. Kalau itu dianggap ini, kalau saya boleh menilai ya, ini masing-masing kubu akan mematahkan bukti-bukti yang dipakai oleh lawannya. Seperti polisi ya, sudah punya alat bukti gitu. Ada. Baik, ini masing-masing kubu memang mempertahankan pendapatnya. Saya ke Pak Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting. Mematahkan alat bukti dari lawannya itu. Sehingga dia. Baik, Pak Jamin Ginting. Ini Anda melihatnya seperti apa? Dan ada juga pernyataan yang menyatakan bahwa tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menilai bahwa ahli yang dihadirkan di kubu Peggy Setiawan ini masuk ke dalam material. Padahal pra peradilan ini menurutnya adalah ranah formil. Ini tanggapan Anda juga seperti apa? Ya, itu biasa karena untuk mengungkapkan adanya perbuatan pidana itu diketahui dulu pokok perkaranya apa begitu ya. Harus diketahui dulu, maka diceritakanlah kronologi perkaranya seperti apa. Supaya hakim memahami dari awal kronologi dan mengerti begitu. Nah, apalagi dalam penetapan tersangka ya, dulu di KUHP itu nggak ada penetapan tersangka sehingga dia bilang hanya cukup bukti saja begitu. Tapi karena sekarang sudah ditetapkan tersangka sebagai objek pra peradilan, alat bukti ditunjuk pasal 184. 184 itu sudah mempunyai kualitas alat bukti ya. Jadi kalau dia merujuk 184 itu sudah punya kualitas alat bukti, bukan calon alat bukti atau alat bukti ecek-ecek, bukan. Kalau 184 itu sudah mempunyai kualitas alat bukti. Makanya kalau menetapkan tersangka harus punya 2 alat bukti yang berkualitas. Itulah yang putusan MK dikatakan begitu. Baik, Pak Jamin, alat bukti ecek-ecek itu tadi maksudnya seperti apa? Apakah dokumen biasa juga ini alat bukti ecek-ecek menurut Anda? Lah, contohnya ada dokumen yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana. Contohnya pembunuhan. Nah, pertanyaannya, kalau pembunuhan yang sebagai alat bukti yang apa yang utama? Pertama ya, pembunuhan itu adalah alat yang digunakan untuk membunuh. Begitu contohnya. Apa? Pisau kah, celurit kah? Ya, itu yang pertama. Kedua adalah di dalam alat yang digunakan untuk membunuh itu ada sidik jari. Nah, itulah dilakukan namanya scientific crime investigation dengan scanner. Lalu apa? Ada CCTV. CCTV itu untuk melihat siapa pelakunya. Itu kualitas alat bukti seperti itu yang sebenarnya harus dihadirkan. Kalau ada keraguan-raguan terkait dengan alat bukti bukan dia pelakunya, jangan ditetapkan tersangka. Nah, itulah KUHP semangatnya begitu. Semangat KUHP itu begitu. Kalau ada keraguan-raguan cari lagi. Sabar.
tunggu sampai Baik. memang alat bukti itu benar-benar merujuk kepada. Nah, itulah yang sedang diperiksa sekarang di pra peradilan. Ternyata ya menurut pemohon alat bukti itu belum mempunyai cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka, begitu loh. Baik, Pak Arianto, menurut Anda apakah bukti dari kepolisian sebenarnya sudah cukup untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka, Pak Arianto? Panjang ini ya, saya kalau dari yang disampaikan itu, kalau pandangan saya sih sudah cukup. Gitu. Karena apa? Strategi yang dipakai oleh Polda Jabar itu untuk penyidikan si Peggy sekarang ini adalah juga putusan pengadilan yang dulu tahun 2016 yang sudah inkrah, sehingga itu sudah merupakan suatu fakta. Nah kemudian karena itu dianggap salah tangkap, maka kemudian polisi penyidik ya, itu memberikan bukti yang tambahan itu tadi dengan dokumen bahwa si Peggy yang dulu itu adalah Peggy yang dimaksudkan yang sekarang ini, antaranya begitu ya. Jadi Baik. kalau menurut hemat saya ini apakah berkualitas apa tidak dan apakah cukup apa tidak itu nanti tergantung dari penafsiran Pak Hakim, karena Baik. orang-orang itu beda-beda tuh, sama-sama hakim mungkin beda juga gitu ya. Ini hakim yang dulu mengadili 2016 juga sudah melalui proses kayak gini nih, tapi kok bisa memutus kayak gitu. Makanya Baik, saya ini kalau peradilan ini nanti tergantung kepada ini lah. Baik. Bagaimana keyakinan Pak Hakim menentukan apakah cukup atau tidak. Baik, saya ke Bu Yanti. Bu Yanti, ini kan tadi juga ada pembahasan mengenai alat-alat bukti berupa dokumen seperti ada STNK, surat-surat lain, hingga akun Facebook Peggy. Menurut ahli pidana tadi ini bahwa ini bisa dijadikan alat bukti. Nah, Anda menanggapinya seperti apa? Berdasarkan pernyataan juga dari Bang Jamin Ginting. Saya sepakat dengan Pak Ginting bahwa alat bukti untuk penetapan tersangka itu harus berkualitas. Jadi kalau memang ijazah STNK itu dijadikan alat bukti Peggy menetapkan tersangka, Peggy Setiawan memang betul Peggy Setiawan. Tapi apakah Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Ini ancaman hukumnya nggak main-main. Jadi jangan sampai kita itu salah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Di dalam DPO pun sudah jelas bahwa Peggy yang di dalam DPO itu adalah Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Kalau ijazah STNK menunjukkan bahwa Peggy Setiawan, iya itu betul memang Peggy Setiawan, tapi dia bukan pelakunya, dia bukan pembunuhnya. Jadi saya setuju dengan Pak Ginting bahwa itu jangan dipaksakan kalau memang bukti-buktinya lemah. Karena tidak ada crime investigation dalam di sini, tidak ada tes DNA, juga ada alat yang digunakan oleh Peggy atau dipegang oleh Peggy untuk membunuh seorang. Bahkan Peggy pun tidak kena dengan Vina dan Eki kalau memang ini pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana itu harus mengenal Vina dan Eki. Peggy pun dalam BAP-nya tidak mengenal Peggy dan Eki, bahkan ketemu pun belum pernah. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dialog kita, tapi kita harus mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ayo, scan kanal dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Deretan program menarik siap menginspirasi dan merubah duniamu. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Ntar kursi ini akan secara otomatis berpindah arah. Ya weh. Dekat dari Bangkok nggak? Pak, Bangkok yang bengkok dia. Tapi ada kaminya. BTV ในวันนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยจ้า Iya. Lagi di trik dong. Gunakan trik. Udah bisa tahu. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Sebuah cerita memiliki sisi terbaik dan istimewa. 10 tingkah menggemaskan hewan yang mirip manusia. Cerita yang beraneka ragam dari seluruh dunia yang dikemas lewat potongan video terpilih. Saksikan Top Stories malam ini. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Terima kasih masih bersama kami di Berita Satu Utama pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, menurut Anda apakah hal-hal yang sudah disampaikan oleh tenaga ahli dan juga saksi yang Anda hadirkan dalam pra-peradilan nanti, seberapa optimis Anda percaya bahwa keputusan yang diambil oleh kepolisian dengan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini benar? Kalau saya ya melihat dari debat-debat yang ditanyakan, kemudian upaya memojokkan saksi ahli tadi itu ya baik-baik juga ya upaya daripada masing-masing kubu untuk mematahkan pertahanan yang lain. Tetapi ini semua ya nanti akan terpulang kepada keyakinan Bapak Hakim itu untuk menilai apakah bukti yang disodorkan oleh penyidik itu, yang bukti-bukti yang disodorkan di dalam pra-peradilan ini sudah cukup untuk menentukan itu sebagai tersangka. Dia menilai mesti dua. Satu, apakah bukti yang disodorkan itu kuantitasnya cukup, ya lebih daripada dua, itu bukan minimal ada dua. Dan kemudian kualitasnya itu apakah ini buktinya diambil itu diambil dengan benar dan ada kaitannya dengan kejahatan yang terjadi. Tetapi di sini perlu diwaspadai ya. Siapa hakim pasti nggak akan melihat kepada apakah ini membuktikan bahwa si Peggy ini memang betul membunuh apa tidak, nggak sampai ke situ. Penilaian Pak Hakim hanya kepada penilaian apakah bukti yang disodorkan oleh penyidik selama ini yang banyak banget itu ya, itu cukup untuk menentukan sebagai tersangka, dan kualitasnya itu apakah cukup untuk menentukan itu sebagai tersangka dan memang memenuhi syarat sehingga itu bisa dimasukkan di dalam minimal dua alat bukti itu. Karena kata-kata cuma minimal dua alat bukti itu alat bukti yang sah menurut KUHP. Alat bukti yang sah menurut KUHP itu adalah jenisnya ya. Baik. Ada saksi itu, dan kemudian caranya mengambil itu mendapatkan harus pakai prosedur sesuai dengan hukum. Itulah hanya dua aspek itu sebetulnya yang dipertimbangkan oleh Pak Hakim. Menurut pendapat saya gitu ya. Baik, saya ke Bu Yanti. Bu Yanti, sebenarnya selain alat bukti, status DPO fiktif ini juga dibahas dalam persidangan pra-peradilan tadi. Nah, apakah penguguran dua DPO lainnya seharusnya juga berpengaruh terhadap klien Anda? Betul, karena kalau dua DPO itu dihilangkan, berarti kan peristiwa hukum yang dibacakan oleh termohon itu akan berubah. Karena di dalam peristiwa hukum yang dibacakan oleh termohon itu ada
ada ini udah Andi dan satunya dua DPO itu punya peran gitu, si Andi itu punya peran. Tapi kenapa harus dihilangkan 2 DPO itu? Nanti kalau dihilangkan itu kan peristiwa hukumnya akan berubah dan akan berpengaruh terhadap klien saya, terhadap Peggy. Peggy itu bukan satu-satunya di dalam peristiwa hukum itu. Kalau peristiwa hukum itu yang kemarin dibacakan oleh termohon. Dan kemudian kenapa Peggy ditetapkan sebagai tersangka dulu sebelum dilakukan pencarian alat bukti? Baik Ibu, ini pekan depan akan ada sidang putusan pra-peradilan. Anda memprediksinya seperti apa, Bu Yanti? Singkat saja, Bu. Saya sih berharap hakim akan objektif di dalam menilai ini karena saya yakin SPO yang dilakukan oleh termohon itu banyak kejanggalan seperti itu. Baik, Pak Arianto, singkat saja, Pak. Kalau melihat apa yang dikerjakan oleh Polda Jabar dan saya mengamatinya itu cukup sebetulnya dia cukup on the track lah. Jadi kemungkinan Pak Hakim akan menerima itu sebagai suatu memang benar cukup alat bukti sehingga Peggy tetap jadi tersangka. Ini prediksi saya. Baik, kita nantikan seperti apa keputusan. Tapi melihat daripada keputusan. Kita nantikan keputusan hakim seperti apa pekan depan. Terima kasih Bapak Ibu atas informasinya. Terima kasih Bapak Arianto dan juga Ibu Sugianti, dan sebelumnya ada Pak Jamin Ginting yang telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.